Setelah diperiksa oleh bidang pengawasan Kejaksaan Agung, Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena keluar negeri tanpa izin sebanyak 9 kali di tahun 2019. Pinangki dijatuhi hukuman disiplin dengan tidak diberi jabatan struktural. Sebelumnya, sanksi untuk Pinangki bermula dari beredarnya foto jaksa bersama Joko Chandra serta pengacaranya Anita Kolopaking. Pertemuan itu diduga dilakukan di Malaysia. Perlu kita ketahui bahwa perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh seorang karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan untuk jangka waktu tertentu. Agar perjalanan dinas menggunakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, administrasi kantor atau sekretaris harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan ketika akan mempersiapkan semua hal yang diperlukan dalam perjalanan dinas. Terdapat beberapa persiapan perjalanan dinas, diantaranya persiapan rencana dan dokumen perjalanan dinas, persiapan akomodasi dan transportasi, persiapan daftar perjalanan dinas, dan persiapan pembayaran perjalanan dinas. Selanjutnya, dokumen yang dipersiapkan dalam perjalanan dinas. Terdapat dokumen internal, merupakan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan atau kantor tempat seseorang bertugas. Contoh dari dokumen internal ini adalah surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Tentunya SPPD ini hanya digunakan pada unsur pemerintahan saja, namun tidak menutup kemungkinan digunakan pula pada perusahaan swasta. Dan yang terakhir ada dokumen eksternal, adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan digunakan untuk perjalanan bisnis. Jenis dokumen ini biasanya berbeda-beda tergantung kebutuhan dan daerah tujuan dalam perjalanan bisnis. Jenis dokumen ini adalah paspor, visa, exit permit, surat keterangan fiskal, sertifikat kesehatan, tiket transportasi, dan pajak penghutang. Tujuan pembelajaran kita ini yang pertama itu memahami pengertian, manfaat dan dokumen yang diperlukan dalam melaksanakan perjalanan. Belajar tentang pengertian, manfaat dan dokumen yang diperlukan apabila kita melakukan perjalanan. Terus yang kedua, mengurutkan kegiatan perjalanan pimpinan ke dalam itinerary berdasar waktu dan tanggal. Itinerary itu apa, Nak? Itinerary itu adalah jadwal perjalanan. Misal kalian sudah pernah pastinya ya berwisata kemana pada waktu SMP? Wisata masa liburnya mana? Nah, pada waktu menerima itu kan kalian punya jadwalnya ya, ke sini, kemana. Nah, itu adalah namanya itinerary. Itinerary itu jadwal perjalanan. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang ketiga, membuat surat izin penelitian. Nah, kalian mau meneliti soal itu harus bikin surat izin. Terus tujuan pembelajaran yang keempat apa? Malah ya. Apa? Tujuan pembelajaran yang keempat? Ya, kalau bisa ya di surat dinas kemarin juga ada materi tentang surat tugas bisa. Terus tujuan pembelajaran yang kelima, membuat surat perintah perjalanan dinas atau nama lainnya SPPD. SPPD ini biasanya ada di pemerintahan ya. Kalau di swasta itu jarang. Tapi kalian kan di kelas 12 itu kan ada PKL, praktek kerja lapangan. Rata-rata kalau jurusan yang perkantoran itu PKL
sebelum kalian mengerjakan LKPD dan bereksplorasi tentang materi kita, ini ada tugas kelompok. Kelompoknya belum melalui screen ya. Nah, silakan nanti maju satu-satu depan dan memilih kelompoknya yang mana nanti baru itu ya. Kita mulai dari yang dua ya. Kita maju ke depan. Berdasarkan kelompoknya masing-masing ya nak? Ya, ini untuk mengeksplorasi materi kita hari ini, guru ada LKPD, nanti LKPD-nya itu berdasarkan kelompoknya dapat berapa. Tadi ada kelompok berapa? Sama ya, kelompok satu siapa? Ya, Yun. Terus kelompok dua? Kelompok dua, ini nanti ya kelompok dua sama. Terus belakang kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Ini kamu sama Luna. Nanti kelompok di sini aja sama satu kelompok maksudnya ya. Silakan pindah di sini aja nggak apa-apa. Pindah di sini ya, pindah sini aja ya. Terus ini kelompok berapa?
Silahkan dibaca studi kasusnya, dipahami dulu, nanti baru dibaca. Studi kasus. PT Citra Nusantara memiliki program riset budaya dan sejarah untuk mendukung pengembangan konten edukatif berbasis kearifan lokal. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, sebuah situs peninggalan bersejarah yang terletak di Desa Bejo, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Perjalanan dinas ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan dokumentasi sejarah dalam situs UNESCO, menjalin komunikasi dengan pengelola situs cagar budaya dan pemerintah daerah setempat, menyusun laporan awal untuk pengembangan materi edukasi berbasis sejarah lokal. Kasus sebagai staf administrasi perusahaan, Anda diminta untuk menyusun semua dokumen perjalanan dinas pimpinan. Berdasarkan studi kasus di atas, dokumen harus Anda buat adalah tugas pokok 1. Surat izin pelatihan ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Surat izin pelatihan ditujukan kepada Surat izin penelitian ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, halaman Jalan Harjoso nomor 10, Manggeswango, Surakarta, Jawa Tengah. Surat harus membuat perusahaan maksud dari penelitian, waktu pelaksanaan dan permohonan izin Berarti tugas kelompok 1 itu membuat apa? Surat izin penelitian. Bisa ya bikin surat izin penelitian? Nah, itu contohnya sudah ada di slide yang dikirim Bu Guru ya. Bu Guru sudah mengirimkan slide materi, silakan kalian baca-baca dan mengerjakan. Kelompok 1 sudah siap mengerjakan surat izin penelitian. Bentar saya siapkan kertasnya. Selanjutnya kelompok 2, siapa kelompok 2? Kelompok 2 siapa? Ya. Kelompok 2. Tugas kelompok 2. Surat tugas berisi penugasan resmi kepada pimpinan Bapak DNS dan gambar rencana untuk melakukan perjalanan ke Sanjiko, ditandatangani oleh anggota langsung atau jabatan tinggi lainnya. Yang kelompok 2 itu membuat surat tugas. Nah, surat tugasnya itu kalau kalian nggak tahu itu di materi yang dikirimkan dulu sudah ada. Silakan kalian mengeksplorasi, terus mencari di internet juga boleh ya. Studi di internet, mencari literasi di internet, bagaimana cara membuat surat tugas yang benar. Jelas ya kelompok 2. Jadi kelompok 1 itu membuat surat izin penelitian, kelompok 2 membuat surat tugas. Oke? Sekarang ya
Oktober 2025. Yang kelompok 3 itu membuat jadwal perjalanan dinas pimpinan. Nah, di soal tersebut itu masih acak ya. Nanti akan kalian mengumpulkan dulu, nanti bareng-bareng sama kelompoknya, nggak apa-apa. Nah, untuk format apelnya ada nomor, hari tanggal, waktu, kegiatan, dan lokasi. Oke, sudah ada format tabelnya, silakan kalian membuat. Jelas kelompok 3? Ada pertanyaan? Tugasnya udah jelas? Ya, sekarang kelompok 4. Kelompok 4 siapa kelompok 4? Oh iya. Sini. Dibaca dulu tugasnya apa? Tugas kelompok SPPD surat perintah perjalanan dinas. Buatlah sesuai format dengan isi identitas lengkap pimpinan, tempat asal dan tujuan perjalanan, tanggal perjalanan, jenis transportasi, tanda tangan pejabat yang memberikan perintah. Nanti kalau misal kalian kurang paham, silakan kalian memahami materi yang disajikan guru di WA ya. Sudah saya share. Membuat surat perintah perjalanan dinas. Bisa ya? Ya, bisa. Oke, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5. Siapa kelompok 5? Kelompok 5 siapa? Tugas kelompok 5 yaitu membuat rincian anggaran biaya perjalanan dinas. Transportasi lokal, Jelas ya? Ini jelas ya? Yang tugas kelompok 5 itu membuat anggaran biaya perjalanan dinas. Jadi anggarannya itu kira-kira habisnya berapa? Silakan kalian buat. Oke, jelas ya? Silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai semua? Luar biasa, hebat ya, waktunya yang disediakan sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga kalian sudah selesai. Ini siap maju, geng? Ya, untuk yang pertama silakan maju kelompok 3. Sudah dikirim tugasnya? Ini siapa yang mau menjadi moderator? Kelompok 3 dapat apa? Kelompok 3 mendapatkan ini ya, jadwal perjalanan dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas membuat jadwal perjalanan dinas pimpinan dengan waktu kunjungan 2 hari, yang di hari Selasa dan Rabu pada tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober 2025. Dari Senin tanggal 28 Oktober 2025 jam 5 pukul 5:30 keberangkatan dari stasiun Gambir menuju Solo menggunakan kereta api. Lokasi stasiun Gambir. Jam 11.30 tiba di stasiun Solo Balapan, lanjut perjalanan ke Margoyoso. Lokasi stasiun Solo Balapan. Jam 2 observasi dan dokumentasi. Lokasi Candi Suko Margoyoso. Jam 4 pertemuan untuk menjajaki kerjasama wisata budaya dengan perangkat desa Margoyoso. Lokasi desa Margoyoso. Jam 7 malam makan malam dan evaluasi hasil observasi hari pertama. Jam 9 malam
menginap di Tawangmangu, lokasi penginapan kawasan Tawangmangu. Selasa, pukul 7 sarapan dan check out dari penginapan, lokasi penginapan Tawangmangu. Pukul 8 sementara dengan pengelolaan UMKM Kopi Gunung Lawu, lokasi Kopi Gunung Lawu. Pukul 10 perjalanan menuju stasiun Balapan untuk kembali ke Jakarta, lokasi stasiun Solo Balapan. Setengah 2 keberangkatan dari Solo ke Jakarta dengan kereta stasiun Solo Balapan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan ya buat kelompok 3 nih. Kelompok 3 tadi membuat jadwal dinas pimpinan ya, jadwal perjalanan pimpinan. Nah, kira-kira kelompok lain yang ingin menanggapi dipersilakan. Oh ya, sambil guru akan mengedarkan surat penilaian ya. Nah, ini ada rubrik penilaian kelompok. Ada rubrik penilaian kelompok. Silakan kelompok lain memberikan nilai kepada kelompok yang sedang presentasi. Itu ada rubrik penilaian presentasi kelompok. Silakan kalian memberikan nilai kepada kelompok yang sedang presentasi. Apa saja yang dinilai? Yang pertama adalah penguasaan materinya, yang kedua alat peraganya atau PPT-nya, yang ketiga kekompakan atau pembagian kerja, dan yang keempat adalah penyampaian. Silakan kalian mengisi penilaian dari kelompok yang maju. Nah, untuk materi yang disampaikan jadwal perjalanan ini sudah paham semua ya? Sudah ya? Nah, kira-kira setelah kalian melihat ini ada yang kurang tidak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, sekarang guru yang mau tanya. Ini kopnya kok nggak ada ya?
2. Transportasi lokal, mobil Solo, Argoyoso, 1 orang, harga satuan 500.000, jumlah biaya 500.000. 3. Penginapan, kuantitas 1 malam, harga satuan 600.000, jumlah biaya 600.000. 4. Uang harian, kuantitas 2 hari, harga satuan 250.000, jumlah biaya 500.000. 5. Biaya lain-lain, kuantitas 1, harga satuan 200.000, jumlah biaya 200.000, jumlah keseluruhan 2.500.000. Ya, silakan kelompok lain menilai presentasi dari kelompok 5. Yang dari kelompok 5 akan dilaksanakan maafkan dan bagi pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tugas dari kelompok 5 itu membuat rancangan anggaran ya, biaya anggarannya perjalanan dinas. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kelompok 3 yang mau bertanya, monggo silakan. Sudah jelas ya. Nah, itu sama ya jadi dengan kelompok yang sebelumnya kopnya tidak ada, di bawahnya kan ada. Nanti besok diadakan ya di sini ya. Nanti setelah ini kan tugas kita biasanya ke lab, terus mengerjakan di Word dan di Excel, nanti diperbaiki, gitu ya. Ya tadi udah ditutup, udah boleh kembali. Oke, satu lagi kelompoknya Rio, Kenia, Sinta, sama Nani. Yo, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu tentang surat izin penelitian PT Mitra Nusantara, Jalan Adiyoto nomor 10, Mojosongo, Surakarta, Jawa Tengah, nomor 116/VN 45.10.1/DL/2025, lampiran ada hal izin penelitian Surakarta 7 Oktober 2025 kepada yang terhormat Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah di tempat. Dengan hormat kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dengan ini menerangkan bahwa bermaksud meminta permohonan izin akses lokasi untuk melakukan izin penelitian waktu 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat hari Sabtu 17 Oktober 2025. Maksud dan tujuan dari izin penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan tentang sains hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon izin agar izin penelitian kami dapat diterima dan dilaksanakan.
Demikian surat ini kami buat agar bisa digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, ya luar biasa ya. Jadi ya dulu. Hari ini kita belajar banyak sekali ya. Surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, jadwal kegiatan pimpinan, apalagi kelompok ini apa? Rincian anggaran biaya, terus surat izin penelitian. Nah, yang nanti akan yang wajib disiapkan ya, yang wajib disiapkan apabila kalian akan melakukan perjalanan dinas. Ya jelas ya. Nah, dokumen yang dipersiapkan itu. Nah, ini untuk melegakan suasana, guru ada ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breaking.
bagian foto juga bisa, dan kalian kerjakan. Oke, nanti hasilnya akan keluar video. Yang untuk tugas terakhir, silakan kalian mengerjakan asesmen sumatif. Nah, itu sudah tersedia barcode di sini di LKPD yang bagian belakang itu tersedia barcode. Silakan kalian memfoto barcode-nya, kemudian mengerjakan, dan hasilnya nanti langsung bisa dilihat di depannya. Jadi benar-benar dibaca, diperhatikan. Nanti kalau nilainya jelek kan juga malu sama temannya. Materinya kan mudah ya, mudah sekali. Emban 90, Yud 80. Ya, sekarang kita ada hasilnya keluar. Yang selesai, taruhlah. Luna 90. Ya, ini Bu Guru belum menemukan yang dapat 100. Bunga. Ya. Oke ya. Sudah semua ya, berarti ya. Nah luar biasa nilai-nilainya. Insya Allah nanti kalian berarti misal rata-rata lebih dari KKM itu 8. Insya Allah saya yakin kalian sudah memahami materi yang disampaikan Bu Guru. Oke. Nah sekarang untuk
antara lain yang pertama itu pernahkah melakukan perjalanan keluar kota di mana yang belum Anda pesan dan berikan. Silakan menulis refleksi diri di LKPD dan LKPD-nya dikumpulkan, ya. Silakan menulis refleksi diri di LKPD dan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, dari materi yang disampaikan tadi sudah jelas, ya? Sudah jelas semua? Ya, mungkin ada yang kurang paham. Nanti kalau misal kurang paham bisa tanya ke guru atau kalian baca literasi di Google, di buku perjalanan dinas di perpustakaan itu juga ada. Oke. Sudah selesai refleksi dirinya. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke Bu Guru. Sudah selesai ya mengisi refleksi diri? Silakan dikumpulkan ke meja Bu Guru. Ya. Ya. Oke, beserta tugasnya tadi silakan dikumpulkan. Sudah kelompoknya kita? Ya. Sekarang kita sampai di penghujung, tapi sebelumnya Guru ingin menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama, Mbak Aisyah, coba berikan pengertian dari perjalanan dinas pimpinan. Apa itu? Atau organisasi dengan tujuan melaksanakan tugas resmi, misalnya menghadiri rapat, pertemuan, seminar, kunjungan kerja atau kegiatan kedinasan lainnya. Jadi perjalanan dinas pimpinan itu berpergian ya, melakukan perjalanan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bersifat kedinasan, nggak piknik ya, kedinasan untuk kerja. Terus selanjutnya, apa saja dokumen yang diperlukan untuk mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan? Coba kelompoknya Mbak Nani. Apa saja dokumen yang SPPD, surat tugas, jadwal perjalanan dinas. Dasar dari perjalanan dinas. Jadi dokumen yang dibutuhkan apabila melakukan perjalanan dinas apa saja? Yang pertama ada surat tugas, surat perintah perjalanan dinas, terus melakukan surat izin penelitian, terus apa lagi? Jadwal perjalanan dinas dan anggaran kegiatan pimpinan atau anggaran kegiatan perjalanan dinas. Oke, sudah jelas ya materi kita hari ini? Oke, nah nanti akan kita lanjutkan minggu depan jadwal kita kelas. Jadi pekerjaan kalian ini akan dipindah ke Word dan ke Excel untuk yang anggaran gitu. Nah, marilah kita tutup
bersama-sama.